Oke, hari ini kita melihat banyak sekali anak-anak Indonesia ini mencari pekerjaan, sedangkan pekerjaan itu sangat sulit didapatkan. Karena memang minimnya pekerjaan. Hingga akhirnya mereka menciptakan stigma barunya, bahwa menjadi seorang pengusaha itu lebih baik daripada saya mencari pekerjaan. Nah, itulah yang mungkin hari ini kita temukan di lapangan bahwa stigma itu menciptakan bisnis-bisnis yang baru, tumbuh kemudian tutup. Kemudian Anda pernah nggak ketika berjalan mengelilingi sebuah kota, di situ ada toko, kemudian toko itu setelah berapa bulan mereka ganti toko apa? Dan itu nggak cuma satu dua, banyak, ada ratusan, tutup buka dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena itu mungkin cara pandang mereka itu melihat sebuah bisnis itu didapatkan dengan melihat referensi dari media sosial, atau melihat referensi dari teman-temannya atau lingkungannya gitu kan. Dan itu kami rasa adalah bisnis FOMO, bahwa ada seorang konten kreator katakanlah di media sosial ini bisnis cuan begini, kemudian dia mencoba buka tanpa analisis lebih lanjut. Yang pada hari ini kita sering melihat bisnis itu tumbuh silih berganti. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas satu demi satu. Oke, kita ngomong soal sales ya. Bagaimana kita bisa menciptakan bisnis tanpa market? Nggak mungkin. Siapa yang di sini di era 2000-an sampai dengan 2025 ini pernah menjadi seorang sales? Nah, ini ada cerita menarik dari saya sendiri ya, bahwa ketika saya lulus SMA, saya dipaksa cari pekerjaan yang mungkin bagi saya nggak nyaman. Karena stigma sales waktu itu di sini adalah sebuah pekerjaan yang sangat rendah, yang sangat mungkin semua orang juga nggak mau, karena stigma sales itu menawarkan produknya door to door atau bahkan dia berkeliling secara canvassing menjual produknya. Nah, beruntunglah sekarang karena teman-teman sudah pernah mengenali dunia market yang sebenarnya, yang secara utuh dia peroleh dan secara nyata dia akan hearing yang namanya informasi-informasi baru. Nah, ketika teman-teman yang pernah menjadi seorang sales, pasti dia akan melihat sebuah potensi baru, melihat sebuah analogi dari sebuah tatanan masyarakat yang memang membutuhkan sebuah produk. Nah, itu mungkin dari masa ke masa dia akan nature bahwa ternyata tanpa sadar melakukan research market gitu. Lantas menjadi seorang sales itu harus bagaimana? Seorang sales itu nggak mungkin tanpa melakukan komunikasi. Terus kemudian apakah kita cukup berhenti sampai komunikasi? Bahwa di situ teman-teman akan memposisikan dirinya sebagai siapa, gitu kan? Bayangin ketika Anda ditawarkan sebuah produk, tapi dia tidak melakukan service secara bagus ya. Artinya mungkin seorang yang ditawarin itu akan minggir gitu kan. Nah, itu pun saya rasa tidak cukup sampai situ. Artinya dari sebuah kacamata marketing, branding itu sangat penting ya. Bahwa ketika Anda ditawari oleh seorang yang memang berkapasitas untuk menawari produknya, atau orang yang sudah benar-benar trust secara stigma masyarakat, pasti dia akan menciptakan value barunya. Jadi memang marketing itu tanpa branding sangat sulit ya. Walaupun Anda memiliki komunikasi yang bagus, terus kemudian produknya yang bagus, tapi kalau yang menawarkan itu tidak memiliki kapabilitas penawaran dan look-nya itu nggak menarik, maka Anda bukan siapa-siapa. Nah, dalam kacamata ini, branding ini sangat penting untuk melakukan sebuah penetrasi pasarnya. Bahwa ketika Anda sudah menemukan produknya, kemudian Anda melakukan branding itu adalah memiliki identitas ya. Ketika identitas Anda sudah dikenali bahwa Anda seorang katakanlah penjual tahu gitu kan. Dia adalah memiliki expertise tahu karena Anda benar-benar menguasai soal tahu. Nah, di saya waktu itu menjadi seorang pebisnis ini adalah ketika kita pernah melakukan suatu aktivitas menjual. Bayangkan ketika saya umur 17 tahun setelah lulus SMA, saya mencoba terjun ke dunia sales yang sebenarnya saya sulit untuk berkomunikasi. Bahkan ketika ketemu orang baru, saya benar-benar tidak bisa ngeblend sama mereka gitu kan.
Tapi kondisi itulah yang akhirnya memaksa saya harus bisa berkomunikasi, adaptif, antara mungkin komunikasi seorang yang memiliki pendidikan tinggi ataupun memiliki pendidikan yang rendah, bahkan rentang usia 20-an sampai dengan 50-an. Karena saya memang waktu itu menjual produk yang mungkin masyarakat minati. Nah, ketika Anda sudah terjun dalam dunia bisnis, ketika Anda melihat sebuah peluang itu bagus, kemudian Anda dibekali dengan komunikasi, bagaimana cara menjualnya, itulah dasar-dasar experience bisnis. Jadi, membangun experience itu nggak hanya sebatas mencari sebuah teori di Google ataupun di mana, melainkan bagaimana Anda mendalami masyarakat, menciptakan sebuah solusi di masyarakat. Itulah yang mungkin pada akhirnya mereka sulit untuk berkembang, karena memang bisnis yang tumbuh oleh mereka yang mungkin belum mengerti soal pasar, dia akhirnya menciptakan produk yang FOMO. Nah, itulah FOMO itulah yang kadang-kadang sebenarnya ini bisnis sustain apa enggak. Oke, ketika Anda bisa menemukan niche marketnya, itu oke banget. Artinya Anda menjawab solusi. Ketika di sini Anda tidak menjawab solusi, maka sulitlah untuk berkembang. Itulah karakteristik bisnis FOMO adalah sebenarnya mereka yang mengatur tuh. Katakanlah sebuah praktek multi level supaya penjualannya itu meluas, supaya katakanlah stakeholder itu bisa berkembang lebih banyak gitu kan. Itulah yang terjadi. Hari ini teman-teman sudah melakukan aktivitas bisnis, membukanya itu bagian dari langkah pertama Anda. Anda memberanikan diri bahwa investasi yang Anda dikeluarkan itu harus sebanding dengan apa yang akan dihasilkan. Itulah dasar kenapa teman-teman bisa survive untuk tahap selanjutnya, yaitu menemukan market. Ada banyak sekali karakteristik seorang pengusaha itu yang harus teman-teman raih. Tidak hanya sebatas pandai menjual seperti sales. Sekarang Anda dihadapkan dengan banyak sekali teknologi untuk menjual, bahkan di media sosial, ataupun di marketplace, ataupun website yang lainnya. Nah, ketika Anda sudah punya branding, terus kemudian punya marketing yang bagus, terus pertanyaan berikutnya, produknya bagaimana? Nah, itulah tadi kenapa akhirnya saya benar-benar concern ke dalam sebuah produk. Jadi, produk yang diciptakan ini menciptakan solusi atau tidak? Bagaimana Anda bisa meyakini bahwa produk itu laku? Nah, itu yang sebenarnya menjadi satu kendala, bahwa kita menemukan produk baru untuk menjawab solusi itu memang cenderung sulit sekarang. Tapi percayalah, percaya diri itu sangat penting bagi teman-teman semua untuk melakukan aktivitasnya. Ketika Anda mempercayai bahwa produk itu akan laku di pasaran, maka Anda akan selalu menciptakan klaim tentang produknya ini bagus. Bahkan mungkin dari sisi kreativitas konten atau cara menawarkan produknya ini benar-benar bisa menghipnotis para klien. Terkadang kita ego nih sama sebuah produk ya, bahwa ini bagus, ini tidak, bahwa saya akan menjual dengan warna ini karena saya suka warna ini dan lain sebagainya. Bahwa itu adalah kadang-kadang mematikan. Saya menjadi seorang kreator produk pada saat itu, ini produk bagus banget bagi saya. Tapi ketika memang kita publish di media sosial, terus kemudian nggak ada engagement bahkan gitu kan, bagi kami itu jadi nggak objektif. Jadi benar-benar subjektif secara produknya. Artinya adaptasi atau masukan dari klien itu sangat penting bagi teman-teman semuanya untuk mengolah informasi, tetap bisa mempertahankan esensi dari produk itu. Yang berikutnya tentang belajar dari sebuah kesalahan. Tentu, start dari awal tahun pertama sampai dengan tahun nggak tahu kapan, itu akan selalu belajar dari sebuah kesalahan. Kita nggak akan bisa tumbuh, karena kesalahan itu adalah bagian dari kesuksesan. Nah, banyak sekali fenomena-fenomena entah internal ataupun eksternal. Internal itu katakanlah karyawan beserta tim ataupun manajemen ataupun sistem, yang akhirnya kita nggak ego nih, benernya sendiri. Pasti harus butuh objektivitas untuk menerima sebuah kesalahan. Bahwa, oh ternyata ketika saya merekrut banyak orang karyawan itu bukan jadi lebih baik, bahkan malah akan menjatuhkan. Kita nggak melihat kebutuhan kita melihat bahwa kita memiliki ego. Kita ingin dilihat sama teman-teman semuanya supaya, oh itu sudah sukses nih, karyawannya banyak. Bahkan itu justru akan mematikan. Nah itu yang mungkin belajar dari kesalahan itu penting.
sadarilah bahwa itu adalah salah. Yang berikutnya soal tanggung jawab ya, bahwa kadang-kadang seorang pengusaha itu nggak bertanggung jawab sama karyawannya. Katakanlah begini, Anda ingin merekrut seorang analisis, tiba-tiba analisis itu tidak dikasih pengetahuan mengenai apa yang akan dia lakukan, hanya sebatas untuk menganalisis bisnis saya. Tapi bagaimana cara menganalisisnya? Kadang-kadang kita nggak bisa bertanggung jawab untuk itu. Kadang-kadang Anda punya tim itu juga tidak diopeni secara maksimal gitu kan. Nah itulah kadang-kadang tanggung jawab internal itu lebih penting daripada tanggung jawab eksternal ya kan. Nah di tanggung jawab eksternal kita harusnya ya memiliki engagement yang bagus sama customer. Bagaimana reviewnya, bagaimana dampaknya setelah Anda memakai produk saya. Bagaimana, apakah Anda menawarkan produk saya, apakah Anda retention atau tidak. Itu adalah tanggung jawab Anda sebagai pemilik bisnis untuk kreativitas mencari bagaimana produk Anda sudah diterima atau belum. Nah itu akan berkaitan dengan hal yang sebelumnya, menerima kritik dan saran untuk produknya dan lain sebagainya. Yang berikutnya soal visioner ya. Tentu visioner ini sangat penting ya, bahwa ketika jualan es teh di ruko kecil atau bahkan itu sebagai produk semilar dari sebuah makanan, itu nggak memiliki jiwa yang visioner dari sebuah produknya, padahal itu hanya es teh gitu kan. Tapi kita bisa ngelihat di kalangan kita membuktikan bahwa oh iya es teh itu juga bisa dijual dengan skala besar. Nah itulah yang kami maksud sebagai kenapa teman-teman pengusaha harus melihat sebuah peluang yang lebih tinggi secara visioner. Yang berikutnya soal membangun tim ya. Membangun tim itu sulit tapi mudah. Sulitnya bagaimana teman-teman kita atau orang-orang yang mau dijadikan tim itu bisa percaya. Bagaimana profesionalitasnya, bagaimana tanggung jawab, bagaimana pendekatan kita terhadap mungkin di ruang lingkup pertemanan. Waktu itu ketika saya membangun tim, tidak mungkin tidak dari kalangan pribadi. Kan nggak mungkin nih teman-teman di sini tiba-tiba mencari seorang yang benar-benar sudah profesional, kemudian dia akan jadikan tim. Nah, ini saya lah, itu cara berpikirnya sudah berbeda. Makanya membangun tim ini akan jadi konsentrasi yang lebih penting. Butuh pendekatan secara kultur, pendekatan secara profesional dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali aspek-aspek di luar teori yang kadang-kadang harus kita temukan nih. Bagaimana kita berempati, bagaimana kita waktu itu dibesarkan bersama di lingkungan sosial. Kemudian bagaimana kita susah dan senangnya ketika mungkin bisnis lagi dalam kondisi down. Apakah dia mentalitasnya baik atau tidak, apakah dia masih bisa menerima apa yang mungkin saya janjikan atau tidak. Itu masih abu-abu ya. Lantas ketika tim silih berganti, nggak solid, itu adalah titik awal di mana Anda harus berintrospeksi diri terhadap apa yang sudah divisionerkan bagi mereka. Nah, sifat-sifat itulah yang sebenarnya itu bagian kecil dari perjalanan sebuah bisnis. Bahwa tadi ketika Anda melakukan pembukaan pasar nih, terus kemudian pasar menerima produk Anda. Tapi waktu Anda menawarkan banyak produk, pasti timbul produk mana yang akan laku gitu kan. Pasti timbul kira-kira apa produk yang bisa continue, apa kira-kira produk yang secara basic kita bisa kerjakan tapi bisa diterima sama masyarakat. Nah, dari sekian bentangan produk yang saya bisa ciptakan, saya tetap berpikir produk apa yang bisa continue. Terus kemudian bagaimana produk itu bisa sibuk, produktif. Katakanlah setiap hari selalu memproduksi itu. Karena memang nyatanya ketika kita fokus di dalam sebuah produk tertentu, niche gitu ya, itu pasti akan minim investasi. Tidak terlalu banyak alat-alat yang dibeli, misal begitu. Tidak terlalu banyak bumbu-bumbu yang dibeli, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sadar atau tidak bahwa itu menjadi sebuah penting konsentrasi kita untuk menciptakan produk yang spesifik. Ketika produk market fit itu diterima masyarakat, itulah bagian dari inovasi atau inovator produk. Nah, itu yang akan menjawab pasar. Dan percayalah, ketika sudah ditemukan menjadi sebuah produk solusi, maka Anda akan menciptakan pasar barunya dan akan dijawab oleh masyarakat bahwa inilah produk yang saya butuhkan.
Itulah sebenarnya banyak sekali problema-problema di era sekarang. Begitu sulitnya menciptakan sebuah produk yang spesifik. Sampai branding itu menciptakan sebuah karakteristik pemilik produknya. Misal kita sama-sama jualan baju nih. Baju A sama baju B nggak ada bedanya. Yang membedakan di sini adalah brandingnya. Kita harus pakai orang yang memiliki katakanlah jiwa-jiwa profesional. Profesional yang kayak gimana dulu nih? Profesional agak Korea atau profesional agak Amerika dan lain sebagainya. Itu juga menjadi niche. Karena dia akan mengelompokkan secara mandiri bagaimana produk ini bisa dipakai. Dipakai oleh siapa, untuk siapa, dan bagaimana. Nah itu yang sekarang terjadi. Indonesia kalau kita ngomong begitu sulit mencari sebuah pekerjaan seperti tadi awal, yaitu karena kita tidak bisa menemukan market need-nya. Masyarakat minim untuk beli, itu juga jadi salah satu masalah. Yang berikutnya, ketika tadi banyak sekali para pekerja yang move menjadi seorang pengusaha karena memang pekerjaan itu sulit, maka pertanyaan berikutnya, menjadi seorang pengusaha ada nggak pasarnya? Itu yang menjadi masalah. Jadi ini pemerintah harusnya berbenah lebih jauh. Ketika kita ditargetkan dengan pengusaha yang memiliki skup bisnis yang cukup tinggi, gede, dan mungkin itu bisa diakui oleh negara lain, lantas pemerintah melakukan impor, itu sama saja membunuh mereka. Itu yang terjadi realitanya. Jadi masyarakat ingin menciptakan bisnisnya, tapi justru pemerintah malah mendatangkan barang dari luar yang lebih murah. Harusnya di sini kita melihat ya bahwa Cina kenapa bisa sampai Indonesia? Karena dia jelas secara tujuan bahwa nggak mungkin masyarakat Cina itu beli semua produk yang dikreasikan oleh pengusaha yang ada di Cina. Dia akhirnya over, produk-produk yang diciptakan itu sangat tinggi. Pada akhirnya pemerintah harus seperti itu, harus bisa membuka peluang ekspor sebanyak-banyaknya, bisa mendukung bagaimana produk ini bisa diminati oleh masyarakat secara internasional. Itu yang akan menjawab bagaimana tadi teman-teman yang move dari mencari kerja menjadi seorang pengusaha itu bisa terjawab. Nah itulah kompleksitas yang ada di Indonesia sekarang, bahwa membuka bisnis itu tidak mudah, tapi butuh waspada karena semuanya itu instrumen yang saling mengisi, dari masyarakat, stakeholder, kemudian pemerintah. Bagaimana itu bisa ngeblend ketika memang kondisi yang ada sekarang demikian. Itu yang mungkin bisa saya obrolkan di kali ini. Mungkin itu ya. Thank you.